masyarakat, tokoh agama pasti akan kita hargai. Kami sangat berharap bahwa lembaga adat ini terus terang menjadi ciri kita daripada kabupaten kota lain. Mari kita lihat dulu kinerjanya. Selamat siang, saya Prananda Stanggang dari Berita TV. Saat ini saya bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Samosir, Waston Simbolon. Kita akan berbincang terkait tentang pembentukan lembaga adat yang saat ini sedang menjadi sorotan banyak pihak dan juga menjadi perhatian, baik dari sisi perhatian positif maupun ada juga kritik terkait tentang lembaga adat ini. Nah, kita langsung aja Pak Waston Simbolon. Selamat siang Pak Waston. Selamat siang. Ya, ini kan lembaga adat baru terbentuk, diketuai oleh seorang Batam Sregelimo yang sayangnya adalah seorang anggota DPRD Samosir. Nah, ada mengatakan bahwa lembaga adat ini tidak layak atau belum waktunya untuk menjadi sebuah lembaga yang dibentuk di Samosir, dan ada kritik-kritik banyak terkait tentang kepengurusan sendiri. Bagaimana Pak Waston melihat ini? Kalau kami ya terus terang, apapun yang terjadi, kritik apapun yang dari masyarakat, tokoh agama pasti akan kita hargai. Iya. Dan itu menjadi sebuah kekuatan kita. Iya. Justru harapan kita, kritik itulah yang menjadi kekuatan kita. Iya. Nah, terkait dengan pembentukan lembaga adat, kami sangat berharap bahwa lembaga adat ini terus terang menjadi ciri kita daripada kabupaten kota lain. Iya. Mereka itu harus potensial, iya, harus ada inovasi, dan Samosir menjadi titik nol peradaban bangsa Batak, harus dapat menggali, melestarikan dan melaksanakan peradaban yang sempurna. Iya. Itu harapan kita. Jadi lembaga adat ini harus bisa bekerja di komunitas itu. Tetapi lembaga adat ini bukan hanya berbicara konteks adat. Iya. Tetapi harapan kita ada juga bidang-bidang yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Apa itu bidang sosial, bidang industri kreatif, dan mungkin bidang hukum dan bidang adat istiadat itu sendiri. Nah, itu keharapan kita, lembaga ini akan bisa mengelola ini menjadi sebuah kekuatan yang punya daya jual. Sebenarnya tugas pokok fungsinya ini sebenarnya apa, Pak Waston? Nah, tugas pokok dan fungsinya adalah melestarikan, menggali dan melestarikan sistem peradatan, dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi, yang meliputi bidang-bidang tadi. Di samping adat, jadi jangan kita berpikir lembaga adat ini hanya adat ansih, ya. Tetapi di dalam struktur adat lembaga adat ini ada bidang lembaga adat, ada hukum adat, ada bidang sosial, ada industri kreatif, ada bidang-bidang lain yang merangkum seluruh kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat. Nah, harapan kita lembaga ini harus bisa melakukan itu. Baik. Nah, itu yang menjadi pemikiran kita, kenapa harus kita lakukan fasilitasi. Baik. Nah, kita hanya fasilitasi, Pak Fernando. Iya, artinya ada orang menyatakan kenapa harus pemerintah yang seperti mengekang atau mengatur lembaga adat. Artinya lembaga itu harusnya bebas sendiri, seperti kembali kita ke zaman kolonial dulu, seperti itu. Itu benar kan? Seperti itu. Nah, memang kita kan sudah lihat sendiri, 15 tahun lebih kabupaten kita ini sepertinya kita sudah menunggu sebetulnya. Ada lembaga-lembaga yang memikirkan ini. Tidak harus pemerintah sebetulnya, tapi dalam konteks perjalanannya ternyata perlu ada fasilitasi dari kita. Iya. Nah, fasilitasi itu untuk membentuk kekuatan-kekuatan yang tumbuh dan muncul dari masyarakat. Tetapi kadang-kadang di sisi untuk mengumpulkan ini, contoh untuk memfasilitasi makan minumnya, ya kan tidak salah pemerintah. Pemerintah harus hadir dimanapun. Hanya fungsi memfasilitasi. Fasilitasi saja. Tetapi ketika seru terbuka, mereka bekerja secara independen, ya. Ya. Tidak di bawah penekanan atau arahan dari pemerintah. Ya, tidak. Mereka punya otonomi sendiri, ya. Nah, mereka ada formatur, ada perwakilan kecamatan. Nah, semua kita libatkan. Baik. Jadi untuk yang saya tahu kemarin itu waktu pembentukan lembaga kabupaten itu ada
kita undang 3 perwakilan kecamatan, tapi khusus Pangururan kita undang 5 sebetulnya karena memang wilayahnya luas. Nah, jadi saya kira karena situasi pandemi tidak bisa kita mengundang seluruh lembaga terbentuk, maka mohon maaf kalau kami tidak bisa menghadirkan seluruhnya karena kita harus taat kepada protokol kesehatan. Ini sebenarnya lembaga adat ini mewakili kecamatan atau mewakili BIUS atau bagaimana? Nah, yang kami tahu bahwa lembaga ini adalah mewakili peradaban yang ada di Kabupaten Samosir. Peradaban BIUS yang nuansanya BIUS, ya, dan desa. Ada yang tidak mau BIUS, ada yang mau BIUS. Nah, jadi lembaga yang kita bentuk sekarang ada yang berbasis BIUS, ada yang berbasis desa. Nah, seharusnya kita harus mengundang lembaga-lembaga yang sudah terbentuk ini, tetapi karena kondisi pandemi, situasi gedung untuk Samosir ini tidak bisa menampung secara keseluruhan. Tapi kita mau pingin ini harus berjalan lembaga adat ini. Kekurangan panitia atau kami sebagai fasilitasi, pemerintah sebagai fasilitator, mungkin ada kekurangan, ya marilah kita sama-sama bisa menerima karena tidak semuanya bisa kita ingat pada saat kita melaksanakan. Tetapi masih banyak waktu berjalan untuk bisa kita membicarakan hal-hal yang mungkin ada kekeliruan. Apakah ada kekeliruan atau apa? Ya, menurut kami ya itu pun masih tanda tanya ya. Tapi ada juga yang mengatakan kenapa belum ada keterwakilan marga di sana. Seperti itu. Apakah memang harus seperti itu? Sebetulnya kalau menurut hemat kami sudah ada ya, sudah ada di sini. Kalau untuk Pangururan sudah ada, Kecamatan Pangururan ya, sudah ada marga Nebahu itu ketua harian. Ada Pak Simbolon, wakil ketua. Kemudian ada marga Sitanggang, ada satu dari Luman Bingo. Nah, jadi ada saya nggak tahu dua lagi saya nggak tahu. Yang kecamatan lain juga terwakili. Jadi sesungguhnya keterwakilan daripada masyarakat sudah, kalau menurut hasil dari monitoring kami sudah terwakili. Tetapi tidak bisa memang semuanya. Karena juga pengurusnya juga terbatas ya. Jadi kalau ada yang kurang, ya nanti kita coba berdiskusi bersama untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin tidak diskusikan. Nah, pesan kami kepada masyarakat Samosir, terutama para orang tua kami sangat berharap bahwa mari kita lihat dulu kinerjanya dari lembaga-lembaga adat ini, termasuk kinerja daripada kelompok-kelompok lain yang mungkin memberikan atensi terhadap peradaban di Kabupaten Samosir ini. Itu harapan kita. Jadi kita mari membangun secara bersama, tidak hanya sebatas kata, tapi mari kita harus berkarya melalui karya nyata. Itu harapan kita. Baik. Terima kasih Pak Waston Simbolon. Terima kasih buat waktunya. Demikian tadi perbincangan kita bersama Waston Simbolon terkait tentang lembaga adat, pembentukan lembaga adat yang sudah diresmikan dan dilantik oleh Bupati Samosir. Semoga ini bisa menjadi sebuah lembaga yang memberikan atau mengisi pembangunan terutama dalam adat dan juga budaya dan juga kesejahteraan sosial seperti disampaikan Pak Waston Simbolon sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Saya Fernando Sitanggang, Green Beta TV, Horas.